Halo Sobat Trader, perkenalkan saya Yudina Ineke sebagai instruktur XM Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari decentralized dan juga centralized. Dan dari keduanya ini mana sih yang lebih unggul gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja, jadi pembahasan kali ini tuh seputar desentralisasi dan juga sentralisasi. Sebenarnya dua konsep ini tuh bisa dipakai tidak hanya di cryptocurrency aja, tapi bisa dipakai di bidang seperti di pemerintahan juga bisa ya. Tapi di video kali ini kita akan secara khusus bahas mengenai di konsep blockchain-nya sendiri seperti apa atau di konsep cryptocurrency itu seperti apa. Oke, jadi kita bahas dulu ya mengenai pengertian dari desentralisasi sendiri itu apa. Untuk desentralisasi memang dia adalah transaksi yang mana tidak memerlukan perantara ya, atau tidak memerlukan pihak ketiga. Jadi memang dia sifatnya lebih peer-to-peer gitu, dari orang ke orang, biasanya sama sekali nggak butuh perantara di tengah-tengahnya. Dan kemudian yang untuk sentralisasi, dia ini adalah transaksi yang mana memerlukan perantara ya, atau pihak ketiga yang akan membantu memperlancar transaksi antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Itu akan dibantu oleh perantara ini gitu ya, akan memperlancar untuk proses transaksinya sendiri. Nah, kemudian di sini kan kita akan bahas konsep dari desentralisasi dan juga sentralisasi di blockchain ya. Biasanya kita kenal ini tuh di Bitcoin gitu. Jadi kan kalau yang selama ini pakai konsep blockchain itu kan memang cryptocurrency. Dan yang paling awam sekalipun pasti tahu untuk konsep dari blockchain ini dipakai sama Bitcoin gitu ya. Jadi ini yang paling umum banget gitu. Orang-orang itu taunya konsep blockchain dipakai sama cryptocurrency, khususnya Bitcoin yang paling pertama dari tahun 2008. Nah, untuk konsep desentralisasi itu memang seperti apa sih gitu. Jadi karena memang di sini dia tidak memerlukan pihak ketiga ya. Jadi kita itu tidak tergantung sama perusahaan atau institusi manapun gitu. Jadi kan kalau misalnya suatu transaksi atau katakanlah kita mau kirim uang gitu dan kita pakai bantuan dari perbankan, biasanya kan data-data atau informasi-informasi yang bersifat pribadi atau penting itu kan akan disimpan oleh pihak ketiga ya, yang mana di sini katakanlah bank gitu atau perbankan. Jadi suatu saat itu bisa terjadi manipulasi ya, ada potensi gitu. Suatu saat akan terjadi kehilangan atau kecurian data gitu, karena sifatnya ini sentralisasi gitu. Jadi data kita tuh dipegang oleh suatu perusahaan. Nah, beda halnya kalau misalkan kita transaksinya pakai blockchain ya. Jadi kan blockchain ini sifatnya desentral. Jadi dia nggak perlu yang namanya pihak ketiga gitu kan. Jadi untuk data-data kita itu semuanya disimpan di blockchain. Dan di blockchain sendiri tuh masing-masing blok pasti akan menyimpan informasi atau data-data yang memang sifatnya penting gitu. Jadi nggak cuma disimpan di salah satu server atau database aja. Dan kalaupun nanti akan terjadi suatu kesalahan atau manipulasi terhadap data kita, itu semuanya akan di-recovery dengan cepat gitu. Karena kan di masing-masing blok akan menyimpan informasi dari para usernya gitu. Jadi beda halnya dengan yang sentralisasi ini gitu, dimana akan dengan mudah terjadinya manipulasi data karena memang ada beberapa pihak yang mengetahui biasanya ya mengenai data-data pribadi dari para penggunanya. Nah, itu adalah salah satu keunggulan sebenarnya dari konsep desentralisasi di blockchain. Dan selain kita nggak tergantung oleh institusi atau perusahaan manapun, biasanya sifatnya juga jadi lebih transparan ya, karena kalau di blockchain ini kita bisa mengetahui siapa aja yang bertransaksi di sana, di jam berapa gitu. Tapi tetap privacy tetap akan terjaga karena biasanya di blockchain itu yang tertulis hanyalah address ya atau alamat dari para pengirim atau penerima dari yang bertransaksi gitu. Beda halnya kalau misalkan di sentralisasi, misalnya kita melalui perbankan itu kan akan kelihatan ya siapa orang yang mengirim uang gitu ya, di jam berapa, identitasnya semuanya kelihatan dan itu biasanya diketahui sama pihak perbankan. Jadi yang dari sisi desentralisasi ini bisa dibilang dia lebih aman, lebih transparan, kemudian recovery juga lebih cepat ya, tidak tergantung juga oleh beberapa otoritas atau institusi. Jadi itu sebenarnya kelebihannya kalau misalkan kita pakai konsep yang desentralisasi di blockchain. Dan kalau yang sentralisasi,
ya memang dia potensinya tuh lebih mudah terjadinya manipulasi. Terus juga dalam hal transparansi juga nggak terlalu bisa kelihatan juga ya kalau desentralisasi. Dan kemudian manipulasi data juga masih bisa terjadi gitu, berpotensi juga. Kayak misalnya di beberapa kasus seperti perusahaan sosial media gitu ya, misalnya di Facebook, TikTok, Instagram, mereka ini adalah pemain-pemain besar gitu, di mana mereka juga sempat dikenakan denda atau sanksi karena beberapa waktu itu sempat ketahuan mereka menjual gitu atau menyalahgunakan data dari para usernya. Itu didenda sampai ratusan miliar dolar gitu ya, karena memang itu sangat berbahaya gitu. Jadi harus segera ditindak gitu. Nah, dari keduanya ini mana sih yang kira-kira bisa kita pakai gitu? Kalau misalkan kita lihat gitu dari segi kelebihannya, keunggulannya, kekurangannya, itu memang lebih unggul yang desentralisasi ya. Tapi meskipun begitu desentralisasi juga atau blockchain ya khususnya, mereka juga masih bisa kena hack juga. Tapi untuk skalanya lebih kecil kalau misalkan kita bandingkan dengan yang sentralisasi atau katakanlah perusahaan-perusahaan terpusat gitu. Jadi itu dia kira-kira pembahasannya mengenai desentralisasi dan juga sentralisasi. Kalau misalkan rekan-rekan ingin mengetahui informasi selanjutnya mengenai dunia cryptocurrency atau khususnya seputar XM juga, mengenai informasi terbaru ya, rekan-rekan bisa langsung aja subscribe channel YouTube XM Indonesia, kemudian follow juga sosial media XM yang lainnya seperti Instagram, Telegram, kemudian Facebook untuk bisa mengetahui promo-promo juga ya terbaru dari XM. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.